dari kelompok kewirausahaan. Saya Siti Sutihat. Saya Rizka Septiani. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami, yaitu kue nastar. Yang pertama, ada ringkasan. Dari perkembangan industri pangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Saat ini, masyarakat tidak hanya mengkonsumsi makanan sebagai pemenuh kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup terhadap produk makanan yang memiliki kualitas baik dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu produk makanan olahan yang memiliki tingkat popularitas tinggi dan dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia adalah kue nastar. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. Untuk bisnis kue nastar ini akan kami buka secara online. Hal ini akan memudahkan para pelanggan untuk memesan karena tidak mengeluarkan biaya maupun tenaga untuk pergi ke outlet, yaitu dengan sistem delivery yang akan kami kirimkan dengan bantuan ojek online dengan harga yang terjangkau. Kue nastar adalah salah satu. Di sini ada ringkasan tentang kue nastar yang komen. Kue nastar adalah salah satu jenis kue kering tradisional yang telah lama dikenal dan menjadi bagian dari budaya kuliner Indonesia. Kue ini berasal dari pengaruh kuliner Belanda yang kemudian mengalami penyesuaian rasa seperti dengan selera masyarakat Indonesia. Nastar dikenal sebagai kue berbentuk kecil dengan isian selai nanas dan di bagian tengah. Adapun komposisi dari bahan kue nastar yang ingin kami produksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan kulit kue nastar terdiri dari tepung terigu protein rendah, mentega atau margarin, kuning telur, gula halus, susu bubuk, keju parut, dan bahan isiannya yaitu buah nanas segar, gula pasir, ampas seperti kayu manis dan cengkeh, garam, dan bahan olesan toppingnya yaitu kuning telur, susu cair atau minyak, itu bisa opsional, dan terakhir keju parut. Selanjutnya ada analisis aspek pasar usaha kue nastar. Analisis pasar dan peluang usaha pasar kue kering di Indonesia, khususnya kue nastar, memiliki potensi yang sangat besar dan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Kue nastar merupakan produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki permintaan yang tinggi, terutama pada momen-momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan Imlek. Pada periode tersebut, kue nastar meningkat signifikan karena digunakan sebagai hidangan tamu, oleh-oleh, maupun bingkisan atau hampers. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar usaha kue nastar dibagi berdasarkan beberapa aspek, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi psikografis, kemudian target pasar. Target pasar utama dari usaha kue nastar ini yaitu rumah tangga yang membutuhkan catering untuk sajian tamu saat hari raya, dan juga konsumen individu yang membeli kue nastar sebagai oleh-oleh atau hadiah. Ketiga, pelanggan pesanan khusus seperti acara keluarga, kantor, dan instansi. Terakhir, reseller atau toko kue yang membutuhkan supply kue nastar berkualitas. Selanjutnya ada analisis permintaan dan penawaran. Dari permintaan kue nastar tergolong tinggi dan cenderung meningkat menjelang hari raya. Untuk penawar kue nastar di pasar cukup banyak, baik dari usaha maupun produsen skala besar. Namun tidak semua produk memiliki kualitas yang konsisten. Hal ini membuka peluang bagi usaha kue nastar yang mampu menjaga kualitas, rasa, kebersihan, serta pelayanan yang baik untuk bersaing di pasar. Dan selanjutnya itu ada analisis persaingan. Persaingan dalam usaha kue nastar tergolong cukup kuat, terutama menjelang hari raya. Pesaing umumnya berasal dari usaha rumahan atau homemade industry, toko kue dan vendor yang sudah terkenal, atau produk kue nastar yang berbeda. Namun demikian, peluang tetap terbuka dengan menerapkan strategi diferensiasi seperti menawarkan varian rasa, nastar keju, nastar premium, nastar rendah gula. Selanjutnya ada kemasan eksklusif dan higienis. Dan yang terakhir, pelayanan pemesanan yang cepat dan responsif. Strategi pemasaran atau marketing fix. Yang pertama itu ada produk. Produk yang ditawarkan adalah kue nastar dengan kualitas premium. Yang kedua ada harga atau price. Harga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi. Yang ketiga ada tempat atau place. Distribusi dilakukan melalui penjualan langsung atau offline. Pemesanan juga bisa melalui media sosial dan aplikasi pesan titip jual di toko kue atau reseller. Yang keempat ada promosi atau promotion. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, atau Facebook dengan melakukan sistem PO menjelang hari raya, testimoni dari pelanggan, dan diskon atau bonus pada pembelian dalam jumlah tertentu. Kemudian analisis aspek teknik usaha kue nastar. Yang pertama, lokasi usaha.
Yang kedua, proses produksi kue nastar. Yang ketiga, teknologi dan peralatan produksi. Kemudian, kapasitas produksi, kebutuhan tenaga kerja, pengambilan mutu atau quality control. Yang terakhir, kebersihan dan keamanan pangan. Lalu selanjutnya ada analisis aspek manajemen atau SWOT usaha kue nastar. Yang pertama, kekuatan atau strength. Usaha kue nastar memiliki beberapa kekuatan dari sisi manajemen, antara lain struktur organisasi sederhana, proses produksi terstandar, biaya operasional relatif rendah, fleksibilitas manajemen, pengawasan langsung oleh pemilik usaha. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Yang pertama, ketergantungan pada pemilik usaha, kapasitas produksi rendah, sistem manajemen masih sederhana, pengelolaan waktu produksi yang pada saat musim ramai, hingga ada peluang atau opportunities, yaitu antara lain permintaan pasar yang tinggi dan stabil, perkembangan media sosial dan digital marketing, tren produk makanan homemade dan premium, kerjasama dengan retailer dan toko kue, diversifikasi produk. Yang keempat, ada yang sama atau terdiri dari persaingan yang tetap, fluktuasi harga bahan baku, perubahan selera konsumen, risiko keterlambatan produksi. Yang kelima, strategi pengembangan produk. Berdasarkan analisis quote di atas, manajemen usaha kue nastar dapat menempatkan strategi pengembangan produk sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan varian produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas kemasan. Yang ketiga, standarisasi dan dokumentasi proses kerja. Yang keempat, peningkatan kapasitas produksi secara bertahap. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Dan yang terakhir, peningkatan layanan pelanggan. Selanjutnya, ada analisis aspek finansial usaha kue nastar. Asumsi umum, isi per toples kurang lebih 250 gram, produksi 200 toples per bulan, total produksi kurang lebih 50 gram kue nastar per bulan. Untuk bahan-bahan, subtotal bahan kulit yang selama 1 bulan ada di 1.095.000, dan bahan isian selain nanas ada 295.000. Untuk total olesan atau topping ada di 146.000, dan selanjutnya ada di kemasan atau toples plastik, label dan segel ada di 500.000. Total biaya bahan baku per bulan yaitu 2.036.000 per bulan. Dan ada juga biaya operasional lainnya per bulan seperti gas, listrik, air, transportasi, tenaga kerja, biaya lain-lain yaitu ada di 1.700.000. Total biaya operasional per bulan, biaya bahan baku dan biaya operasional lainnya ada di 3.736.000. Proyeksi pendapatan penjualan 200 toples dikali 30.000 per toples, yaitu total pendapatan per bulan adalah 6 juta. Laba bersih usaha, pendapatan dikurang total biaya operasional yaitu 6 juta dikurang 3.736.000, yaitu hasilnya 2.264.000. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.